menemukan Tuhan jauh lebih berharga dari uang. Uang yang sudah dia dapatkan, kekayaan yang sudah begitu besar yang dia miliki, dia ambil separuh, dia bagi kepada orang miskin. Dia rela. Kalau kerinduan kita tidak besar, maka usaha kita baru setengah jalan udah berhenti. Tapi kalau kita punya kerinduan yang besar, kalau belum sampai terjadi, kita nggak akan berhenti. Sebesar apa kerinduan yang kita miliki? Bro Arif, sudah waktu ibadah online lagi nih. Sudah cek sinyalnya belum? Tenang saja, sudah siap, aman. Wah, ada apa lagi nih? Kuotanya habis, Bro Arif. Aku beli dulu di planet sebelah ya. Starkit di rumah, ayo ikutan ibadah online Starkit. Starkit, let your light so shine. Kisah kemuliaannya Tuhan, kisah keindahannya Tuhan melalui hidupku, cerita hidupku, harusnya ujung-ujungnya yang dilihat itu bukan aku, tapi itu Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya dengan tim dari Peduli Sesama Jemaat hadir di daerah Tangkas, Petukangan Selatan untuk melihat lebih dekat kondisi jemaat yang berada dan yang terdampak dengan COVID-19. Saat ini kami saling menguatkan, saling berbagi firman dan juga memuji Tuhan, dan kami ingin melihat lebih dekat lagi keadaan jemaat yang ada di wilayah ini. Kunjungan dilakukan oleh Bapak Yosef Mario sebagai Koordinator PSD, Bapak Petra Patipelohi sebagai Gembala Wilayah Bintaro, Bapak Tantan, Pemimpin Kesan Gading Serpong, dan Bapak Penatua Tony Suwardi. Dalam kunjungan kali ini, Bapak Tantan, Ketua Kesan Gading Serpong, menyerahkan bantuan sembako yang merupakan sumbangan dari teman-teman Kesan Gading Kami Serpong. mengucapkan terima kasih untuk Peduli Sesama Jemaat yang oleh gereja kita MDC Jakarta datang berkunjung ke wilayah Petukangan Selatan untuk melihat kami lebih dekat lagi. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kepeduliannya berupa bantuan, dana maupun sembako yang kami terima selama ini. Sangat membantu dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh jemaat yang berpartisipasi mendukung program Peduli Sesama Jemaat, sehingga bantuan-bantuan dapat disalurkan kepada jemaat yang membutuhkan dan yang terdampak COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati
semua perhatian dan dukungan Bapak Ibu sekalian terhadap jemaat yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Jemaat MDC Jakarta. Tidak terasa kita telah memasuki bulan November di tahun 2020. Dan kita berharap supaya semua jemaat tetap dalam keadaan yang sehat, bersemangat dan melekat kepada Tuhan. Hari ini akan diadakan perjamuan kudus. Dimohon agar jemaat untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Lukito Budiharjo dengan tema Winning the Rejected. Kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita mampu untuk memenangkan mereka yang tertolak. Selamat mengikuti ibadah online MDC Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat MDC dimanapun Anda berada. Mari kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Dia Tuhan kita, Dia Raja kita, Dia layak ditinggikan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kau Raja, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan,
Pengorbananmu begitu sempurna Tuhan. Begitu besar kasih-Mu. Hingga Engkau rela mati untuk menebus kami semua. Terima kasih Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku. Lebih dari segalanya,
Selamat berjumpa kembali seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam ibadah online pada minggu pertama di bulan November ini. Saudara, seperti yang sudah kita ketahui, di bulan Oktober kita belajar tentang siapakah sesama kita. Who is my neighbor? Dan saya berharap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dapatkan di bulan Oktober yang lalu, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena percayalah, firman Tuhan baru kelihatan kuasanya kalau kita lakukan. Dan di bulan November ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tema winning strategy. Bagaimana strategi memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah menggunakan hanya satu cara atau satu metode di dalam menjangkau jiwa-jiwa. Dia menggunakan banyak cara yang unik untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dengan perempuan Samaria, dia berdialog. Dan akhirnya perempuan Samaria mengalami perubahan dalam kehidupannya. Dengan Sakeus, dia mendatangi Sakeus dan hidup Sakeus juga mengalami perubahan. Nah, hari ini kita belajar dari kehidupan Sakeus yang diambil dari Lukas pasal 19. Namun sebelumnya saya ingin mengajak setiap kita berdoa terlebih dahulu, biar Roh Kudus akan membuka pikiran dan hati kita sehingga kita dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh beribadah secara online. Kami minta urapan-Mu turun atas setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, maupun setiap kami yang ada di rumah masing-masing mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan, dan kami dimampukan untuk mempraktekkan setiap kebenaran yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca Lukas pasal 19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dari pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 19 tadi, kita mendapati sosok Sakeus dan beberapa data yang lain. Yaitu yang pertama, Sakeus adalah seorang Yahudi yang tinggal di kota Yeriko. Nah saudara, kota Yeriko pada zaman Sakeus hidup adalah sebuah kota perdagangan. Dan salah satu produksi utama dari kota Yeriko pada saat itu adalah balsam Mekah atau balm of Mekah, atau juga dikenal dengan balm of Gilead. Jadi ini kota perdagangan besar, produsen dari balsam Mekah, dan diekspor sampai ke negara-negara yang lain pada zaman itu. Dan data yang kedua yang kita dapati, Sakeus ini kepala pemungut cukai. Pada zaman itu ada dua bentuk cukai atau pajak, yaitu cukai yang diambil di Bait Allah
Yang kedua adalah cukai yang diambil dari masyarakat, bukan di bait Allah. Yang dilakukan oleh Sakeus adalah dia kepala pemungut cukai yang kepada masyarakat. Jadi dia adalah kaki tangannya penjajah Romawi. Dia adalah karyawan dari pemerintahan Romawi untuk mengambil pajak dari masyarakat atau orang-orang Yahudi dan diserahkan kepada penjajah Romawi. Itu sebabnya Sakeus ini dimusuhin banyak orang Yahudi. Sakeus ini dimusuhin oleh masyarakat Yahudi. Karena tahu sendirilah, dia kerja dengan cara yang maunya dia. Pada zaman itu, sebagai pemungut cukai, pemungut pajak, kalau yang benar, dia cari-cari salahnya. Kalau yang salah, dia peras. Itu sebabnya nanti tadi kita sudah baca, dia mengakui akhirnya, yang pernah aku peras. Jadi dia mengakui bahwa memang ada orang-orang yang diperas sama dia pada waktu dia menjalankan tugasnya sebagai kepala pemungut cukai. Dan sebagai kepala, dia punya anak buah. Memang Alkitab tidak menyebutkan berapa jumlah anak buahnya. Tapi dia kepala, jadi bukan jabatan yang rendah. Dan informasi yang berikut yang kita dapat dari pembacaan ayat yang tadi, dia adalah seorang yang kaya raya. Ya jelas kaya, karena dia dapatkan uang dengan cara yang tidak halal. Dia rela menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan apa? Uang. Karena mungkin Sakeus berpikir seperti kebanyakan orang pada umumnya bahwa uang itu bisa membuat kita bahagia. Uang itu identik dengan kebahagiaan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa dia adalah seorang yang kaya. Kita juga tadi sudah membaca dari ayatnya, dia kayanya luar biasa. Separuh kekayaannya dia berikan kepada orang miskin, dan yang pernah diperas diganti 4 kali pun dia nggak miskin. Artinya memang ini orang kaya sekali. Jadi dengan menghalalkan segala cara, dia bisa memperoleh kekayaan yang luar biasa. Tapi satu, dia tidak memperoleh kebahagiaan. Dia nggak memperoleh kebahagiaan. Saudara, zaman sekarang juga banyak kan, yang menghalalkan segala cara demi apa? Uang. Orang demi uang rela menggadaikan iman percayanya kepada Tuhan Yesus demi uang. Orang demi uang rela melakukan apa saja, yang penting dapat apa? Uang. Demi uang rela untuk hubungan persaudaraan putus, persahabatan putus demi apa? Uang. Saudara, hati-hati dengan uang. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Tuhan dan kepada uang. Saudara bayangkan, uang itu punya posisi bisa sampai selevel dengan Tuhan. Ada orang yang sudah mentuhankan uang dan rela meninggalkan Tuhan demi uang. Dan informasi yang berikutnya, kita tahu Sakeus ini orang yang sedang mencari sesuatu yang lebih dari uang. Dari mana saya bisa mengatakan demikian? Karena dia akhirnya di dalam kisah yang tadi, dia rela uang yang sudah dia dapatkan, kekayaan yang sudah begitu besar yang dia miliki, dia ambil separuh, dia bagi kepada orang miskin. Dia rela uang yang dulunya begitu berharga, sekarang dia mau bagikan kepada orang lain. Dia melihat bahwa menemukan Tuhan jauh lebih berharga dari uang. Jadi jelas, Sakeus ini orang yang sedang mencari sesuatu yang lebih dari uang. Nah, kita semua tahu, biasanya kalau orang cari Tuhan itu karena ada kebutuhan, ada sesuatu, mungkin sakit, mungkin punya masalah di dalam masalah finansialnya, punya masalah dalam rumah tangga, punya masalah dalam apapun juga, biasanya cari Tuhan. Demikian juga Sakeus, dia punya masalah. Dia nggak punya masalah dengan kekayaan, dia tidak punya masalah dengan harta benda, tapi dia punya masalah, yaitu apa? Kekosongan jiwa. Kita tahu uang itu bukan segala-galanya. Segala-galanya perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Mungkin kita sering mendengar satu tulisan atau membaca satu tulisan dikatakan what money cannot buy. Apa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dengan uang kita dapat membeli rumah, tapi kita tidak bisa membeli keharmonisan rumah tangga. Dengan uang kita bisa beli tempat tidur, tapi tidak bisa beli tidur nyenyak. Dengan uang kita bisa beli jam tangan,
tapi bukan waktu. Dengan uang kita bisa beli obat, tapi bukan kesehatan. Dengan uang kita bisa beli asuransi jiwa, tapi bukan keselamatan jiwa. Dengan uang kita bisa membangun kehidupan yang baik, tapi bukan kehidupan kekal. Jadi uang memang segala-galanya. Uang segala-galanya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, timbul pertanyaan, apa ya kira-kira yang membuat Sakeus mengalami kekosongan di dalam batinnya? Apa yang membuat Sakeus dia mau cari Tuhan? Ya tadi saya katakan bahwa biasanya orang cari Tuhan karena ada kebutuhan. Nah, apa kira-kira yang membuat Sakeus mencari Tuhan dengan demikian sungguh-sungguh? Kemungkinan yang pertama, dia menyadari kekayaannya tidak membuat dia bahagia. Kemungkinan terbesarnya, dia tidak bahagia dengan kekayaan yang dia miliki. Yang kemungkinan yang kedua, dia udah capek dimusuhin orang banyak. Karena statusnya sebagai pemungut cukai, dia dimusuhin oleh orang Yahudi, dia dianggap pengkhianat, udah capek. Saudara, kalau kemana-mana kita dijauhi, kemana-mana kita dimusuhin, ya lama-lama capek ya. Yang ketiga, sudah capek dicap orang berdosa, di stigma orang berdosa. Kalau pergi kemana orang jauh, menjauhi dia. Ini orang berdosa nih, ini orang kejam nih, ini orang yang membuat rakyat menderita. Atau juga mungkin hati nuraninya bergolak di batinnya. Dari mana kita tahu? Dari statementnya pada waktu dia mengalami perubahan hidup. Dia bilang, orang yang kuperas, aku ganti 4 kali lipat. Dia tahu bahwa orang yang diperas itu mengalami penderitaan. Nah, itu membuat hati nuraninya bergolak. Dan mungkin kemungkinan-kemungkinan lainnya yang mungkin terjadi di dalam kehidupan Sakeus. Tapi yang jelas, Sakeus mengalami apa? Kekosongan di dalam apa? Batinnya. Dia kaya, secara materi kelihatan sukses, tapi dia tidak happy. Nah, sehingga akhirnya Sakeus mencari sesuatu yang lebih dari uang. Dia cari Yesus. Kerinduannya besar sekali. Sampai dia mesti panjat pohon. Saudara, orang mau cari Tuhan tuh nggak selalu mulus. Kadang-kadang ada tantangan, ada halangan. Kita punya kerinduan mau datang kepada Tuhan, kadang-kadang nggak mulus. Ada tantangannya, ada halangannya. Dalam hal Sakeus, dia mau ketemu Tuhan pun, dia mau lihat Tuhan saja susah. Orang banyak berkerumun karena dia pendek, dia nggak bisa. Sehingga dia lari, dia pakai taktik. Dia kira-kira nih Yesus nanti jalannya kemana? Dia pergi dulu ke daerah itu. Jadi dia udah tahu nih kira-kira Yesus akan kemana. Dia pergi dulu ke situ, lalu dia manjat pohon. Dia bukan lihat dari jauh, dia manjat pohon supaya pada waktu Yesus melintas di jalan itu, dia berada di situ dekat. Sehingga dia bisa lihat dari dekat Yesus. Dia orang kaya, kepala pemungut cukai. Manjat pohon, saudara, ini orang mau merendahkan hatinya, dia udah nggak ada kata gengsi, demi mau ketemu Tuhan, dia mau merendahkan dirinya, dia merendahkan hatinya, dia tidak lagi memegang gengsi. Dalam kita mencari Tuhan, mengikut Tuhan, seringkali ada halangan-halangan yang harus kita taklukkan. Kita harus merendahkan hati kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, kita harus merendahkan diri kita harus menanggalkan semua gengsi yang ada dalam hidup kita, supaya kita bisa berjumpa dengan Yesus. Diperlukan kerinduan yang besar. Harus ada kerinduan. Usaha kita itu semua dimulai dari kerinduan. Kalau kerinduan kita tidak besar, maka usaha kita baru setengah jalan udah berhenti. Tapi kalau kita punya kerinduan yang besar, kalau belum sampai terjadi, kita nggak akan berhenti. Sebesar apa kerinduan yang kita miliki? Kalau kerinduannya kecil, maka usaha kita juga tidak akan sehebat yang kita lakukan. Tapi kalau kerinduannya besar, maka usaha kita juga akan luar biasa. Jadi nomor satu kalau kita mau datang kepada Tuhan, punya kerinduan.
Inilah yang dialami oleh Sakius. Dia punya kerinduan. Aku mau berubah. Aku udah gak tahan hidupku kosong. Aku mau berubah. Aku mau ketemu Tuhan. Karena aku tahu, aku menaruh harapanku hanya kepada Yesus. Harapannya satu. Kalau dia berjumpa Yesus, dia akan mengalami perubahan. Saudara, di dalam Alkitab kita menemukan beberapa kali peristiwa-peristiwa orang datang kepada Tuhan tidak mudah. Contohnya, seorang perempuan Yunani dari Sirofenisia datang kepada Yesus. Dia memohon untuk anaknya yang sakit. Yesus biar aja, Yesus jalan aja. Bahkan Yesus mengatakan, tidak baik roti yang diberikan kepada anak, diberikan kepada anjing. Tapi perempuan Sirofenisia ini tidak menyerah. Dia punya kerinduan untuk melihat anaknya sembuh. Dia punya kerinduan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Sehingga dia tidak berhenti di situ, dia katakan, ya Tuhan benar. Sekalipun anjing makan, dia akan makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, kerinduannya begitu besar untuk melihat anaknya sembuh. Sehingga usahanya begitu konsisten. Dikatakan oleh Yesus tidak baik roti yang diberikan kepada anak diberikan kepada anjing, dia nggak tersinggung, dia nggak marah, tapi dia terus datang, dia terus mendekat kepada Tuhan, dan dia mendapatkan apa yang dirindukannya. Anaknya mengalami kesembuhan. Contoh yang lain, Bartimeus, orang buta di kota yang sama, di kota Yeriko, kota yang sama dari kotanya Sakius. Waktu dia berteriak-teriak untuk meminta kesembuhan dari Yesus. Untuk menarik perhatian Yesus, supaya Yesus mau datang kepada dia. Dia dihalangi oleh murid-murid Yesus. Dia bilang, jangan teriak-teriak. Tapi Bartimeus nggak berhenti. Bartimeus teriak lebih keras. Kenapa? Karena dia punya kerinduan. Kerinduan untuk dia bisa lihat dari kebutaannya. Dia lahir buta. Tapi dia punya kerinduan yang besar untuk mengalami pemulihan, untuk bisa lihat. Seumur hidupnya Bartimeus nggak pernah bisa lihat. Dia punya kerinduan. Jadi ketika dia dihalangi, kerinduan yang begitu besar tidak akan pernah bisa dipatahkan dengan segala halangan-halangan dan rintangan yang ada. Dia teriak lebih keras sampai Yesus berhenti dan memanggil Bartimeus. Dan kita tahu ceritanya, Bartimeus mengalami kesembuhan. Dia mengalami mujizat. Matanya terbuka dan dapat melihat. Saudara, seberapa besar kerinduan yang kita miliki untuk mengalami pemulihan? Seberapa besar kerinduan yang kita punya untuk mengalami sebuah transformasi dalam hidup kita? Kerinduan itu akan menentukan tindakan kita. Dan dalam peristiwa Sakius, setelah dia manjat pohon, wow, sebuah big surprise terjadi. Sakius nggak menyangka. Sakius, dia melihat Yesus. Dia kerinduannya melihat Yesus. Dia punya kerinduan untuk mengalami perubahan. Tapi dia tidak menyangka. Ternyata Yesus datang kepada dia. Bahkan Yesus melihat ke atas pohon. Melihat dia yang ada di atas pohon. Dan katakan, Sakius, turun. Segera turun. Cepat turun. Karena aku harus mampir ke rumahmu. Wow. Sakius nggak nyangka. Ternyata Yesus memperlakukan dia, menerima dengan luar biasa. Ini yang selama ini nggak diterima oleh Sakius. Sakius selama ini dimusuhin sama orang Yahudi. Apalagi pemuka-pemuka agama. Pemuka agama Yahudi, imam, orang Farisi, musuhin Sakius pemungut cukai. Tapi kali ini betapa kagetnya Sakius ketika Yesus tidak memusuhi dia. Bahkan tidak mengatakan, bertobat kamu Sakius. Enggak ada. Sedikit pun Yesus tidak menghakimi. Sedikit pun Yesus tidak mengatakan, bertobatlah kau Sakius. Sedikit pun Yesus tidak mencela keberadaan Sakius. Yesus malah bilang, Sakius, ayo cepat turun. Aku mau mampir ke rumah kamu. Wow. Sakius surprise. Dia lama sekali nggak pernah ngalami peristiwa seperti itu, keadaan seperti itu. Tapi hari itu, wow, nah kita tahu Yesus adalah pusat perhatian pada zaman itu. Semua orang sedang berpusat perhatiannya kepada Yesus.
Dan kita tahu Yesus adalah tokoh rohaniawan pada zaman itu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semua orang tahu siapa Yesus. Tapi Yesus yang begitu disanjung, Yesus yang begitu pada saat itu menjadi pribadi utama. Dia menerima Sakeus apa adanya. Dia nggak nyalakan Sakeus. Bahkan dia menyambut Sakeus seperti seorang sahabat. Sakeus, aku mau tinggal di rumahmu. I have to stay at your home. Luar biasa. Dan itulah yang membuat akhirnya Sakeus mengalami perubahan. Sehingga dia mengatakan, Tuhan, hari ini aku mau berubah. Setengah dari kekayaanku aku berikan kepada orang miskin. Saudara, ini perubahan yang luar biasa, perubahan radikal. Dulu dia cari uang, dia peras orang untuk dapatkan uang. Tapi uang yang dulunya berharga, uang yang dulunya menjadi tujuan utama dalam hidupnya, hari ini dia korbankan. Dia bagikan untuk orang miskin. Luar biasa. Terjadi change of life. Perubahan kehidupan. Dan tidak cukup sampai di situ. Dia bilang begini, kalau ada orang yang aku peras, aku ganti 4 kali lipat. Saya waktu membaca ayat ini, itu masyarakat yang ada di situ kalau ada yang diperas sama Sakeus, wah bahagia sekali. Bahagia sekali. Yes! Untung saya dulu diperas. Kenapa? Karena aku dapat 4 kali lipat gantinya. Yang tidak diperas mungkin nyesel. Ya, saya dulu kenapa nggak diperas ya? Sehingga nggak dapat 4 kali lipat. Saudara, Sakeus mengalami perubahan total. Ketika apa? Kekosongan jiwanya terisi. Blaise Pascal bilang begini, di dalam hati kita ada bagian yang tidak bisa diisi oleh yang lain, kecuali oleh Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan Yesus. Sehingga Sakeus hari itu mengalami perubahan total. Berdasarkan menurut hierarki yang ditemukan oleh Abraham Maslow, piramida Maslow, yaitu hierarki kebutuhan manusia. Dimulai dari apa? Psychological need. Ya, ini kebutuhan sandang, pangan, papan, tempat tinggal, makan, pakaian, tempat makan dan tempat tinggal. Ya, itu basic need, itu kebutuhan jasmania, psychological, physiological needs. Yang kedua adalah safety needs. Rasa apa? Rasa aman, kebutuhan akan keamanan. Sakeus punya dua ini. Dia punya kebutuhan fisiologis, dia kaya, dia punya rumah, dia bisa beli makanan yang enak-enak, dia bisa beli pakaian yang bagus-bagus, dia yang hal ini dia udah punya. Yang kedua, kebutuhan akan keamanan, dia udah aman, dia pasti duitnya banyak, depositonya banyak, masa depannya udah terjamin, dia punya kekayaan yang cukup, bahkan mungkin orang bilang 7 turunan ya, kita sering kali dengar hartanya kaya 7 turunan. Tapi hierarki yang ketiga, Abraham Maslow bilang social need, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Sakeus. Kebutuhan yang keempat adalah esteem needs, kebutuhan akan penghargaan. Ini yang juga tidak dimiliki oleh Sakeus. Karena dia bukan mendapatkan penghargaan, dia justru mendapatkan cercaan. Dia dikata-katai orang berdosa, di stigma orang berdosa. Dia dimusuhi oleh masyarakat Yahudi. Jadi dia nggak pernah dapat penghargaan. Dia punya uang, tapi dia nggak dapat penghargaan. Dan yang kelima adalah self-actualization, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, ketika Yesus menerima Sakeus apa adanya, ketika Yesus mengatakan, Sakeus, ayo turun, aku harus menumpang di rumahmu loh. Yesus memperlakukan Sakeus yang dimusuhi oleh ahli Taurat dan orang Farisi dan yang dimusuhi oleh orang masyarakat Yahudi, diterima oleh Yesus seperti seorang sahabat. Kebutuhan berdasarkan hierarkinya Maslow, kebutuhan yang ketiga, yang keempat, yang kelima langsung terpenuhi di dalam kehidupan Sakeus. Dan itu sebabnya dia berubah total. Saudara, tanpa diinjili, tanpa ditegur dosanya,
Tanpa diberitahu dia harus bertobat. Sakyus berubah. Bahkan menurut tradisi gereja, Sakyus akhirnya menjadi bishop. Dan dia juga menjadi salah satu rasul yang menggantikan Rasul Yudas bin Iskariot yang bernama Matias. Di dalam Kisah Rasul kita menemukan ketika mereka berdoa, para rasul berdoa, lalu mereka membuang undi dan memilih rasul untuk menggantikan posisinya Yudas bin Iskariot. Dan terpilihlah Matias. Dan menurut tradisi gereja, Matias ini adalah Sakyus. Saudara, kita lihat, perubahan Sakyus bukan hanya sesaat pada zaman itu. Perubahan Sakyus bukan sifatnya emosional hanya pada hari itu saja. Tapi perubahan Sakyus bersifat permanen. Hidupnya mengalami sebuah perubahan total. Dan hidupnya diabdikan bagi orang banyak. Yang dulunya dia mengorbankan orang untuk kepentingan sendiri. Sekarang dia rela berkorban untuk kepentingan orang banyak. Saudara, kita belajar 3 hal dari sharing kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yaitu yang pertama, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara pada hari ini mengalami kekosongan batin, mungkin saja saudara tidak punya masalah dengan harta kekayaan, tidak punya masalah dengan masalah finansial, tidak punya masalah dengan masalah rumah tangga, tidak punya masalah dengan masalah kesehatan, tapi ada kekosongan batin. Jangan dibiarkan, cari Yesus, karena kekosongan itu hanya bisa diisi dengan Yesus Tuhan. Karena kalau kita biarkan kekosongan, maka hidup kita tidak akan bahagia. Tapi kalau kekosongan itu diisi oleh Yesus, maka hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan. Hal yang kedua adalah kita belajar dari kehidupan Sakyus. Hidup yang dulunya hanya berpusat kepada dirinya. Dia mengorbankan orang lain, dia peras orang lain supaya dia mendapatkan uang. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, ketika kekosongan batinnya dipulihkan oleh Yesus, hidupnya berubah total. Dia mau mengorbankan hidupnya untuk membahagiakan orang lain. Biarlah kita juga belajar seperti Sakyus. Kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi biarlah kita mau membahagiakan orang lain. Kita mau menjadi saluran berkat. Kita mau menjadi penyalur kasih Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan, yang banyak di sekeliling kita. Mungkin teman kita, mungkin tetangga kita, mungkin teman kantor kita, famili kita. Mereka sedang membutuhkan pertolongan, mereka sedang membutuhkan jamahan kasih Tuhan. Biarlah hidup kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat mereka. Seperti Sakyus, dia rela mengorbankan hidupnya untuk membahagiakan orang lain. Inilah yang disebut hidup meaningful life. Kehidupan yang bermakna, bukan kehidupan yang sia-sia. Karena keberadaan hidup kita bisa memberkati orang lain. Dan yang ketiga, kita belajar seperti Yesus. Yang ketika dia menerima Sakyus, dia tidak menyalahkan Sakyus. Dia tidak menghakimi Sakyus, tapi dia menerima Sakyus apa adanya. Dia menerima Sakyus seperti seorang sahabat. Dan Sakyus mengalami perubahan. Yesus memenuhi kebutuhan Sakyus dengan cara acceptance, penerimaan. Bahkan Yesus meneguhkan penerimanya di muka umum. Dia bilang, pada hari ini keselamatan telah turun atas rumah ini. Karena dia adalah keturunan Abraham. Yang selama ini Sakyus mungkin sudah tidak dianggap lagi sebagai orang Yahudi. Dianggap sebagai antek-anteknya penjajah. Dianggap sebagai orang berdosa. Tapi hari itu Yesus melakukan public acceptance. Penerimaan di muka publik. Ini keturunan Abraham. Hari ini keselamatan turun atas rumah ini. Saudara, kita mau belajar seperti Yesus. Tidak menghakimi orang sekeliling kita. Tidak menstigma orang lain dengan sebagai orang yang berdosa yang tidak bisa berubah. Tidak melihat kelemahannya mereka. Tapi belajar
untuk menerima mereka apa adanya dan menyatakan kasih kita kepada mereka. Sehingga mereka boleh mengalami perubahan. Mari kita tutup di dalam doa sebelum kita akan menerima perjamuan kudus yang sekaligus mengingatkan kita bahwa Yesus berkorban untuk menyelamatkan kita yang terhilang. Kita berdoa sekaligus kita menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan, Engkau menerima kami apa adanya. Sehingga kami boleh dipulihkan. Dan biarlah kami juga semua boleh menjadi alat-alat-Mu. Seperti Engkau menerima Sakeus, demikian juga kami dipakai oleh Tuhan menerima orang-orang di sekeliling kami apa adanya. Sehingga melalui kehidupan kami mereka pun boleh mengalami perubahan. Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui hidup kami, mereka boleh melihat Yesus yang hidup dalam hidup kami. Sebentar kami juga akan menerima perjamuan yang kudus. Tuhan, kiranya Engkau sucikan roti dan anggur ini menjadi perjamuan yang kudus. Sehingga pada waktu kami memakannya, kami senantiasa akan teringat akan kasih-Mu, dan kami juga dimampukan untuk mempraktekkan kasih-Mu kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita, dan kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Tubuh-Mu sudah Engkau pecahkan bagi kami, sehingga kami yang terpecah-pecah boleh disatukan di dalam Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib menunjukkan kasih-Mu yang tidak terbatas. Kerelaan-Mu untuk berkorban, untuk menyelamatkan kami. Dan biarlah kasih-Mu Tuhan curahkan terus berlimpah-limpah dalam hidup kami, sehingga kami pun dimampukan oleh Tuhan menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami mau makan tubuh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Kita pegang cawan dengan tangan kanan kita dan kita angkat ke atas. Inilah darah perjanjian yang baru. Darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi kita semua. Darah yang telah memeteraikan kita menjadi anak-anak Allah. Darah yang menyucikan dan menguduskan kita. Terima kasih ya Tuhan untuk darah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami mau minum darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh masuk di dalam perjamuan yang kudus, mengingat akan kasih-Mu, mengingat akan pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Dan biarlah hidup kami juga mau berkorban untuk keselamatan orang banyak, untuk memberkati orang banyak. Terima kasih untuk teladan yang sudah Kau berikan bagi kami. Mampukan kami untuk melakukannya ini, dan biarlah orang boleh melihat Kristus yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya setiap kita telah diberkati oleh ibadah hari ini. Melalui pujian, firman Tuhan, dan perjamuan kudus. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari siapkan persembahan yang kita akan berikan. Sebelumnya, saya akan berdoa untuk persembahan, kemudian berdoa untuk bangsa dan negara, dan berdoa berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Dengan segala pujian syukur Tuhan kami berikan bagi-Mu.
buat segala kebaikan-Mu, sehingga pada hari ini Tuhan, kami rindu memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Kiranya persembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara ini. Biar bangsa dan negara ini terus Tuhan mengalami pemulihan demi pemulihan ke masa depan yang lebih baik lagi. Dan kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati mereka. Mari saudara-saudaraku sekalian, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat, kasih, dan anugerah dari Allah Bapa kami yang di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu saudara sekalian, sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Amin.